di Insyara menyikapi eksistensi gerakan LGBTQ di Indonesia. Kita menghadirkan dua orang pembicara, dua orang pemantik maksud saya. Yang pertama ada Pak Henry Solahuddin, Dr. Henry Solahuddin. Assalamualaikum, Ustadz, Ustadz Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya, Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, salam kenal. Saya eh, apa namanya? Saya EN dari Prodi Hubungan Internasional UII. So, koleganya Pak Hasbi. Kemudian untuk pemantik kedua ada Bu Reni Mirianti dari eh, HI Unsur. Assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf Pak Henry, saya panggilnya Mbak Reni karena ini dulu teman serumah ya. Jadi saya Iya, panggilnya iya, Mbak iya, iya. Reni. Baik. Em, baik, sudah hadir juga Dr. Hasbi Aswar, Ketua Insyara. Assalamualaikum, Dr. Hasbi. Bu En, Assalamualaikum Ustaz Henry, Bu Reni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Maaf saya lagi di warahmatullahi perjalanan Bu En ini jadi agak putus istilahnya. Ustaz. Suaranya Oh maaf putus-putus ya. Bu Reni. Iya, Pak Hasbi lagi di kereta. Jadi suaranya apa namanya sinyalnya nggak terlalu baik. Selamat datang juga untuk peserta kita sore ini. Sudah ada eh, Mas Freddy, sudah ada Mas Kobit, ada Mas Said Laudi Muhammad ya. Dan kita masih menunggu teman-teman yang lain yang mungkin nanti akan segera bergabung. Baik, eh Insyara sendiri kepanjangan dari The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association. Ini didirikan tahun 2016. Saya sampaikan sekilas bagi yang saya lihat ada Mas Freddy ini yang belum menjadi Mas Freddy belum jadi anggota ya Pak Hasbi ya. Em, jadi saya sampaikan sekilas bahwa Insyara ini diinisiasi dari 2016 ya untuk para penggiat em, akademisi, kemudian praktisi, juga peminat studi keislaman dan hubungan internasional. Adapun apa aktivitas kita itu antara lain apa namanya penelitian, kemudian publikasi, bahkan kita juga sudah mempublikasikan beberapa buku juga dari Insyara dan juga diskusi-diskusi terkait dengan apa namanya isu-isu terkini, isu-isu keislaman dan apa namanya isu-isu global juga begitu. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa buka FGD kita siang ini dengan membaca lafaz basmalah. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memanggil pemantik pertama. Beliau adalah Dr. Henry Solahuddin dan beliau adalah Direktur Eksekutif INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization. Beliau juga adalah dosen dari Unida Gontor dan beliau menempuh pendidikan S1-nya di ISIT Gontor, kemudian S2-nya di IIUM, ini satu alma mater dengan Pak Hasbi ya, kemudian S3-nya di University Malaya. Kalau lihat dari penelitiannya, beliau banyak sekali. Sepertinya saya salah keliru ya. Pemantik pertama Mbak Bu Reni ya, mohon maaf ya. Baik, mohon maaf. Ini saya keliru, grogi ya. Ini karena ada ketua INSIS di sini ya. Baik, eh saya panggil, mohon maaf Pak Henry, saya panggil pemantik pertama, Mbak Reni. Mbak Reni ini beliau adalah dosen di HI Unsud dan kalau melihat dari background penelitiannya banyak sekali, sangat produktif. Beliau juga diamanahi banyak apa namanya pekerjaan ya di Unsud sendiri, salah satunya sebagai pendamping debat ya Mbak Reni ya, direktur debat ya malah ya. Kemudian juga Pendamping. pendamping. Kemudian juga beliau beliau juga terlibat di anti gratifikasi ya, apa namanya kode etik di Unsud ya dan banyak sekali kalau saya sebutkan nanti nggak selesai. Baik, Bu Reni menempuh pendidikan S1-nya di UMY, kemudian di HI UMY, kemudian S2-nya di HI UGM. Baik, mungkin bisa langsung Bu Reni, waktunya 20 menit baik untuk menyampaikan materinya. Saya mungkin akan mencoba untuk share screen ya Bu Reni ya. Terima kasih Mbak. Ya, tidak terlihat. Baik.
Oke ya, 20 menit waktu saya ya. Baik. Mbak En ya. Ya, betul. Oke, oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya cukup jelas kedengar ya. Pak Ya. Hasbi, Mbak En, juga Pak Hendrik. Yes. Oke, oke. Sebelumnya terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan oleh Insiera ya. Pada hari ini ada Pak Hasbi Aswar selaku Ketua Insiera. Saya merasa sangat terhormat di forum ini untuk bisa menjadi pemantik ya. Untuk pertama kalinya sepertinya ya di forum Insiera yang sebenarnya saya sering mengikuti ya apa yang didiskusikan atau informasi terkait Insiera. Oke, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjadi pemantik pertama ya untuk materi yang akan disampaikan pada FGD kali ini, yaitu menyikapi gerakan global LGBTQ di Indonesia. Terima kasih juga untuk Mbak En yang akan memoderatori kesempatan hari ini ya, FGD hari ini, dan saya juga merasa sangat terhormat bersama Pak Henry Salahuddin hari ini, Direktur INSIS, sangat terkenal ya. Saya masa kuliah sering sekali nih Pak Henry. Kadang-kadang waktu kami masa kuliah ya mengikuti berita-berita dari INSIS itu sangat menarik gitu ya diskusi-diskusinya. Oke, langsung aja ya. Ketika kita bicara tentang LGBTQ ya, ini sebenarnya kalau kita mengatakan tadi kita katakan itu sebagai sebuah gerakan global, ya. Jadi fenomena global LGBTQ. Orang merasa, publik merasa itu sebagai fenomena global. Tetapi menurut pandangan saya, sebenarnya LGBTQ ini adalah fenomena lama yang kemudian seolah-olah baru. Ya, jadi media sosial, berbagai pemberitaan, ya globalisasi informasi, hal tersebut membuat LGBTQ seolah-olah menjadi sebuah hal yang baru, walaupun itu sebenarnya sesuatu yang lama ya. Jadi isu itu bahkan dalam keyakinan-keyakinan manusia ya, keyakinan-keyakinan sejarah umat manusia ya, itu sesungguhnya sudah ada jauh sebelum manusia modern hari ini ya. Tetapi kemudian fenomena tersebut menjadi menarik untuk kita lihat karena dia tidak hanya ada di sebuah kawasan, tidak ada di sekelompok negara, tetapi merambah, kemudian melebar ya, kemudian membesar ya ke wilayah-wilayah yang bisa jadi secara value, secara nilai itu berbeda ya. Nah, peran media kemudian mengangkat tadi fenomena lama menjadi fenomena yang seolah-olah baru ya. Kita lihat muncul dalam konteks internasional dan juga Indonesia muncul jaringan ya yang menguatkan ya gerakan LGBTQ tersebut baik dalam konteks internasional maupun konteks Indonesia. Kita lihat ada organisasi internasional seperti PBB ya sebagai IGO ya International Governmental Organization, kemudian ada Human Rights Watch ya dalam statement-statement mereka di ruang publik maupun di website mereka terlihat jelas ya bagaimana mereka menyikapi isu-isu LGBTQ baik internasional maupun khususnya Indonesia yang menjadi topik kita saat ini. Kemudian ada Amnesty Internasional ya dan juga organisasi yang memang khusus menjadi payung dari LGBTQ ini yaitu ILGA ya International Lesbian Gay atau kalau kita tambah menjadi Bisexual Trans Intersex Association yang datanya mencakup 750 kelompok LGBTQ di dunia bahkan bisa jadi lebih besar ya. Dan bulan ini ya mungkin kebetulan juga ya pada bulan ini juga diperingati sebagai Pride Month oleh kelompok LGBTQ ya 1 sampai 30 Juni dan mereka mengambil eksistensi di tanggal 28 Juni ya sebagai International LGBT Pride Day ya. Hari ini kita lihat menunjukkan tanggal 8 Juni ya, kurang lebih 20 hari lagi dan biasanya akan terjadi ya mungkin kegiatan-kegiatan yang besar untuk itu. LGBT Pride Month ini menjadi satu apa namanya satu momentum gitu ya bagi membesarnya kegiatan atau membesarnya organisasi atau eh, gerakan global LGBTQ ya di mana pada saat itu terjadi ya kalau kita baca sejarah ada namanya Stonewall Riots ya di Amerika sebagai apa bagian dari Gay Liberation Protest ya pada tahun 1969 saat itu. Nah, dimulai dari saat itulah semakin membesarnya gerakan LGBTQ dari Amerika, Eropa, wilayah-wilayah lain di dunia termasuk hingga masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, pada tahun 1978 terbentuklah
ILGA ini ya, ILGA ini sebagai wadah internasional mereka ya, atau bisa kita katakan sebagai NGO ya, International Non-Governmental Organization, dan mengambil wadah ILGA ini. Nah, yang ingin kita lihat dalam konteks Indonesia ini adalah adanya upaya internasionalisasi ya, gerakan LGBTQ ini. Jadi pada awalnya hanya di Amerika atau negara-negara Barat, tapi kemudian ada upaya untuk mengekspor ya, gerakan ini, ideologi ini, pemikiran ini ya, ke negara-negara lain di luar, yang menjadi awal mula ya, misalnya, atau bukan awal mula ya, ya kita katakan sebagai terinstitusi lah di Barat gitu ya. Misalnya yang pertama dengan salah satu yang cukup besar adalah Deklarasi Montreal tahun 2006 yang berisi hak-hak mendasar kaum LGBT, kemudian isu-isu global dan bagaimana partisipasi kaum LGBTQ dalam masyarakat. Lalu kemudian ada Yogyakarta Principles 2006 ya, yang berisi tentang panduan global ya. Jadi bagaimana upaya penghapusan stigma dan diskriminasi bagi kelompok LGBTQ. Nah, payung internasional, rezim internasional inilah menjadi satu legitimasi, baik itu yang diwadahi oleh PBB atau tadi ya, rezim internasional ini untuk menjadi payung bagi internasionalisasi gerakan LGBTQ ini. Nah, dalam konteks Indonesia, merujuk ke ILGA tadi ya, Indonesia memiliki organisasi tertua bahkan terbesar di Asia, yaitu Gaya Nusantara ini. Oke. Oke, nah lanjut kita lihat Bapak Ibu semua ya dan teman-teman Insyera, kita lihat dari konteks internasional tadi ya, konteks satu negara lalu terjadi internasionalisasi dari gerakan LGBTQ, ada perubahan nilai-nilai sosial di Barat ya, tadi ada revolusi seksual dan sebagainya, berimbas kemana? Ke wilayah timur sebagai konsekuensi tadi globalisasi, interaksi antara manusia, antar negara ya, antar warga dunia, terjadi revolusi seksual, impor, internasionalisasi nilai-nilai tadi kemana? Ke wilayah timur, ke wilayah dunia Islam ya, seperti Indonesia. Nah, kita lihat kemudian dari konteks itu, isu-isu yang mereka bawa atas nama persamaan hak, isu legalisasi, advokasi legalisasi LGBT di ruang publik itu semakin masif ya dilakukan. Kita menyaksikan itu ya. Kemudian mendobrak batas-batas yang diyakini itu sebagai tabu ya oleh masyarakat Indonesia ya. Nah, dari situ, ketika value-value itu masuk ke Indonesia, kita tahu Indonesia penduduk terbesar kelima di dunia, 200 juta lebih penduduknya, dengan kita perlu underline sebagai negara dengan mayoritas warga negaranya itu beragama. Artinya beragama ini tidak hanya Muslim ya gitu ya. Muslim 83%, lalu 17% diantaranya non-Muslim dan kepercayaan. Artinya mereka punya value ya, value tentang agama ya gitu. Ada yang ya agama-agama yang diakui oleh negara. Nah, berangkat dari situ muncul satu resistensi ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya bagaimana pro kontra untuk melihat ini semua. Nah, kemudian yang kita lihat ada terjadi satu atau dua apa namanya benturan gitu ya. Mereka yang menolak keberadaan perilaku LGBTQ dicitrakan. Jadi ada stereotip yang kemudian tercipta ya bahwa masyarakat yang anti atau menentang perilaku LGBTQ ini atau gerakan ini dianggap sebagai masyarakat yang homofobia, misalnya intoleran atau bahkan senang melakukan persekusi. Nah, jadi problematikanya tambah membesar gitu ya. Masyarakat tadi ada masyarakat yang anti, ada sebagian mayoritas masyarakat Indonesia, atau ada upaya-upaya internasionalisasi terhadap gerakan LGBTQ ini di berbagai negara, khususnya dalam kajian kita kali ini adalah Indonesia. Oke, oke. Nah, kita mencoba mencermati ya seperti apa awal mula gerakan LGBTQ di Indonesia. Sekilas tadi saya sudah menyampaikan di latar belakang ya. Dimulai pada tahun 70, di sini memang tahun 70 juga Indonesia mengalami satu revolusi ya saat itu, bukan revolusi, tepatnya ada perubahan-perubahan ya, ada momentum perubahan baik di sektor ekonomi, politik saat itu, gerakan sosial, gerakan masyarakat ya, maka LGBTQ juga mengambil momentum itu dalam sejarah-sejarah perubahan bangsa ya, tahun 45, 60, 70 ya, lalu 90-an ya, perubahan-perubahan yang ada di Indonesia. Nah,
tahun 70 ada upaya untuk mengubah tadi pandangan tersebut tahun 70-annya secara sistematis oleh kelompok pendukung homoseksual dengan diawali narasi penegakan HAM. Nah, pengakuan terhadap eksistensi waria menjadi salah satu momen penting itu gitu. Artinya ada pengakuan ya terhadap kelompok LGBTQ ini. Bahkan dalam beberapa hal ya, kenapa disatukan sebagai kelompok LGBTQ di nama itu digabungkan menjadi satu untuk memperkuat narasi-narasi tersebut ya sehingga menjadi satu kekuatan gitu. Walaupun dalam konteksnya dipisah sebenarnya homoseksual sendiri, gay sendiri, tetapi digabungkan menjadi LGBTQ ya. Nah, itu pada tahun 70-an. Lalu pada tahun 80-an ini mulai berdirilah tadi organisasi LGBTQ, kemudian ada majalah-majalah eksklusif buat mereka. Artinya ruang-ruang publik itu sudah dipakai ya oleh kelompok-kelompok LGBTQ ya untuk memperkuat narasi mereka, memperkuat eksistensi mereka. Nah, pada tahun 1990-an ya, seiring sejalan juga dengan semakin terbukanya ya, demokratisasi di Indonesia tahun 98 dan sebagainya ya, kelompok-kelompok itu bergeliat ya, kelompok sosial, agama dan sebagainya mulai menemukan ruang dan wadah demokrasi bagi mereka, kaum LGBTQ juga sama gitu ya, mendapatkan ruang itu. Mereka mulai berani menampilkan identitas ya di hadapan publik, bahkan wawancara, seminar ya, dan mereka berjalan bersama dengan program-program penanggulangan HIV/AIDS ya dan gerakan feminis Indonesia umumnya begitu. Nah, hingga pada tahun 2000-an ya organisasi LGBTQ mendapat dukungan sebagai lembaga internasional dan menjadi mitra Komisi AIDS Nasional ya. Nah, jadi ada pengakuan secara tidak langsung ya atas eksistensi mereka meskipun hasil fakta-fakta mayoritas penduduk Indonesia seperti apa nanti akan disampaikan berikutnya. Silakan Mbak En. Nah, ini contoh jaringan ya tadi ya advokasi global LGBT yang ada di berbagai wilayah di internasional ya. Human Rights Watch, Amnesty International, Outright, ILGA di berbagai kawasan, gitu ya. Kemudian juga kita bisa lihat ya berikutnya. Oke, member mereka ya ada 1.600 member dari 158 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa, data yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa ada 197 negara saat ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau Palestina diakui sebagai sebuah negara ke depannya atau Taiwan walaupun bukan negara tidak diakui sebagai sebuah nation state ya tetapi mereka diakui sebagai ya bukan negara tapi sebenarnya setara negara 199 ya. Kita melihat mereka berarti ILGA ini berada di hampir seluruh ya atau kita bilang 3/4 ya negara-negara di dunia dari keseluruhan anggota negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Tahu kita lihat di sini Indonesia ya kita tandai merah ini di wilayah kita bisa lihat wilayah Asia ya. Asia Pasifik ya hampir semua yang nggak ada ini di Rusia kemudian sedikit di Afrika ya tapi kalau Anda lihat wilayah ungu ini ada di Eropa hampir semua wilayah Eropa ada ILGA ya kelompok-kelompok LGBTQ ini kemudian di Asia jelas ini merah semua ya merah semua ya mungkin sedikit di Malaysia ini atas kemudian kita lihat di Afrika tidak merata ya atau kita lihat ini di eh, wilayah Asia Pasifik ya jelas ini Asia Pasifik hampir semua. Kemudian di Amerika ya dan Eropa ya kita lihat keberadaan atau eksistensi mereka hampir rata ya di berbagai wilayah dunia saat ini ya. Dalam konteks kita berarti di Asia yang merah ini. Oke, lanjut. Ini di Indonesia ya, kita lihat di Indonesia ILGA Members in Asia ada Arus Pelangi, Gaya Nusantara, Institut Pelangi Perempuan, Komunitas Sehati Makassar, Violet Grey, dan Youth Interfaith Forum on Sexuality ya. Ini kita lihat members ILGA Members in Asia di lebih spesifiknya adalah di Indonesia. Oke, lanjut Mbak En. Nah, kita lanjut ke bagaimana kemudian kita melihat pro dan kontra ya, baik yang mendukung maupun yang menentang LGBTQ ini. Pada tahun 2019, hasil riset dari salah satu lembaga think tank Amerika, bagaimana kemudian respon mereka terhadap LGBTQ ya, pada 39 negara di dunia memperlihatkan, mereka menyatakan bahwa penerimaan LGBTQ ini di negara-negara di mana agama dianggap kurang penting dalam kehidupan, kecuali Rusia ya, Rusia sudah state ya, mereka menolak LGBTQ ya, gitu, menolak pernikahan sejenis misalnya.
Tetapi sebaliknya, penolakan terhadap homoseksualitas itu berasal dari negara-negara yang menganggap agama itu memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka. Artinya kita bisa lihat dari riset tersebut ada relasi yang tinggi gitu ya antara keberagamaan sebuah negara, suatu penduduk terhadap pandangan homoseksualitas. Artinya ada relasi gitu ya, ada hubungan yang kuat gitu antara semakin beragama satu kelompok dengan respon mereka terhadap LGBTQ. Oke. Nah, kita lihat juga sebelumnya, Men. Oke, nah, akan tetapi hasil riset terbaru ya tadi, sorry Mbak En, coba lihat sebelumnya. Oke, ya, slide sebelumnya. Oke, setelah ini. Nah, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, ada persoalan anomali bagi sebagian masyarakat Indonesia ya. Tadi di satu sisi 83% Muslim, 17% adalah kaum beragama ya, non-Muslim terlepas ya apakah mereka Muslim yang taat atau non-Muslim yang taat ya. Tetapi secara state kita 83% adalah Muslim ya. Kita lihat hasil riset dari PEW riset tersebut pada tahun 2019. Kondisi risetnya ya. Jadi 97% di Yordania menolak, 90% di Mesir, 94% di Tunisia, 93% di Indonesia, 87% di Pakistan, 86% di Malaysia, dan 80% di Libanon. Oke, lanjut. Nah, hasil riset yang terbaru ya di 2022-2003 mengalami penurunan ya tadi 93%, 93, 83, 92%, ya berarti masih stabil ya. Hasil riset yang terbaru yang dilakukan di 12 negara di Asia ya dari bulan Juni 2022 sampai September 2023, 92% penduduk Indonesia are against same-sex marriage with 88% of them strongly opposed to it. Jadi kalau kita lihat komposisinya 92 itu penduduk Indonesia itu menentang ya. Karena LGBTQ itu salah satu yang mereka perjuangkan itu adalah pernikahan sejenis dan juga diskriminasi, tidak ada diskriminasi di ruang kerja. Dua hal yang menjadi apa ya yang diperjuangkan tuh diantaranya itu adalah pernikahan sejenis dan juga tidak ada diskriminasi di ruang-ruang kerja gitu. Kita lihat 92% masih mayoritas penduduk Indonesia ya, Muslim dan non-Muslim itu oppose ya, menentang adanya pernikahan sejenis ini ya. Dengan 88% berarti termasuk di dalamnya lesbian gay tadi ya. 88% sangat keras ya, sangat tegas gitu ya, menentang ya, uh, oppose ya terhadap value tersebut gitu ya. Lalu diikuti oleh Malaysia dan Sri Lanka ya. Kemudian sisanya ada Singapura, Jepang, dan wilayah-wilayah lainnya di Asia. Jadi secara kita melihat secara persentase ya, respon mayoritas penduduk Indonesia itu sebenarnya menolak gitu ya. Oke. Tapi kemudian kan suara yang jadi pertanyaan kan suara-suara pro itu seperti apa? Apakah lantang? Yang suara kontra itu apakah sedikit tapi menjadi majority ya? Jadi kita lihat mayoritas tapi silent majority gitu ya, atau minoritas tapi powerful minority gitu ya. Itu juga menjadi bagian dari yang perlu kita mungkin diskusikan lebih jauh hari ini. Oke, lanjut, Mbak. Kita lihat bagaimana Indonesia merespon ya gerakan ini. Mereka yang mendukung gerakan LGBTQ, bagi kelompok ini eksistensi LGBTQ dihargai atas dasar kemanusiaan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini bukan penyakit kok, ini persoalan genetik gitu ya. Dan yang membuat ini dalam pandangan saya, membuat gerakan ini menjadi kuat selain dukungan internasional, dalam riset yang disampaikan oleh Yudianto ini, para pelakunya juga memiliki akses di bidang-bidang yang mereka punya kekuatan ekonomi dan politik ya, politik ekonomi itu ya. Dan penggiat-penggiatnya yang juga tadi ya sedikit minority tapi powerful bisa jadi seperti itu ya, sehingga cukup efektif memobilisasi dan mendukung pemberdayaan LGBTQ ini. Oke, lanjut, Mbak Yan. Nah, tetapi bagi yang menentang LGBTQ, bagaimana sikap mereka, alasan mereka, argumentasi mereka? LGBTQ menyimpang secara norma agama, kerusakan tatanan sosial, bahkan ya tadi ya kepunahan bagi spesies manusia, walaupun kemudian ada upaya-upaya saintifik, tetapi pasti terjadinya manusia itu pasti ada ya tadi ada sel telur ya ovum dan ada sel sperma, nggak mungkin ya ya tadi sel yang sama itu seperti itu. Kemudian bagi mereka yang menentang LGBTQ ini dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Makanya kemudian Asosiasi Dokter di Indonesia memang
mereka menganggap gitu ya bahwa ini penyakit gangguan kejiwaan walaupun kemudian diprotes gitu ya oleh dokter Amerika ya. Saya dokter Amerika mengatakan bahwa ini bukan kejiwaan, ini genetik dan sebagainya. Dan bahkan dalam berbagai kajian medis ya, para pelaku LGBTQ merupakan tiga kelompok terbesar yang dominan ya terkena infeksi HIV/AIDS, yaitu para pekerja seksual, para pecandu narkoba, dan juga HIV/AIDS. Bahkan data dari UNAIDS mereka adalah terbesar kedua. Jadi argumentasi-argumentasi itu semakin memperkuat gitu bagi para penentang alasan ya para penentang gerakan LGBTQ. Anda lihat ada kerusakan misalnya, Anda lihat ada faktor kesehatan, Anda lihat secara nilai agama, secara nilai norma, ada yang bisa merusak tatanan sosial masyarakat dan keamanan sosial dan individu. Oke, lanjut Mbak En. Nah, tadi eh, saya jelas faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetik. Nanti mungkin Pak Henry bisa mengelaborasi ini lebih jauh ya, bagaimana kita menyikapi terkait LGBTQ ini. Oke, lanjut Mbak En. Oke, ini juga kita lihat tantangan ke depan ya terhadap gerakan LGBTQ, bagaimana aspek pendidikan, kemudian aspek kesehatan dan aspek keamanan individu maupun sosial ya, human security manusia akhirnya kan, bagaimana eksistensi manusia, bagaimana persoalan kekerasan seksual dan sebagainya. Oke, lanjut Mbak. Nah, eh, sedikit saya mungkin elaborate ya, bagaimana kemudian kita menyikapi dalam konteks INSIERA ya sebagai asosiasi studi Islam dan HI yang meneliti bagaimana yang punya concern terhadap keislaman dan hubungan internasional. Bagaimana kita seharusnya menyikapi gerakan LGBTQ ini dalam konteks Indonesia ya. Eh, dalam pandangan kami yaitu ada tanggung jawab intelektual profetik ya gitu, tanggung jawab kenabian profetik gitu ya. Jadi menggabungkan nalar akal, nalar wahyu gitu ya. Sesungguhnya tadi ya nggak bisa kita semata-mata hanya melihat dalam konteks tanggung jawab kesehatan misalnya ya, tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab profetik gitu ya. Misalnya kita melihat aspek keluarga ya, aspek keluarga bagaimana kemudian hal-hal seperti apa yang harus kita bekali, harus kita tanam, harus kita dampingi misalnya dalam konteks keluarga gitu. Kemudian aspek hukum, hukum seperti apa di tengah pro kontra di masyarakat ini yang harus diwadahi, yang harus di propose oleh kita atau bahkan negara ya lakukan gitu loh untuk itu. Kemudian bagaimana aspek pengawasan publik gitu ya. Kita melihat tadi ya tuduhan-tuduhan terhadap atau stereotip ya bahwa dipersekusi, tindakan-tindakan yang tidak melewati batas kemanusiaan misalnya ya. Maka ada aspek bagaimana ada publik yang oppose tadi ya 88% strongly oppose misalnya ya. Tidak sampai terjadi satu tindakan yang anarkis misalnya, tetapi juga peristiwa-peristiwa tersebut, tindakan-tindakan tersebut tidak mengganggu stabilitas sosial, politik, budaya masyarakat. Kemudian aspek kesehatan tadi bagaimana sebagai penyumbang AIDS, banyak penyakit dan sebagainya, itu kan imbasnya ke persoalan human security ya, keamanan individu dan masyarakat. Aspek psikologi ya ini melibatkan ya kepribadian sosial dan sebagainya. Kemudian beberapa hal yang ingin saya stressingkan dalam posisi ini sebagai pemantik ya. Pertama, kita nggak bisa melihat persoalan LGBTQ itu semata-mata tadi. Mereka membawa narasi hak asasi manusia ya, dalam kerangka persoalan hak asasi manusia ya. Karena apa? Ketika kita bicara value HAM universal ya, PBB kemudian ingin ada penegakan rezim internasional ya, ada implementasi rezim internasional. Misalnya tadi ya value-value HAM untuk memberikan ruang bagi LGBTQ ya. Padahal fakta-fakta yang ada, dunia itu belum utuh melihat itu. Dunia itu belum sepakat terhadap value itu. Bahkan negara-negara di dunia, tadi hasil riset saja memperlihatkan dunia majority, dunia timur, dunia Islam, itu menolak perilaku LGBTQ. Walaupun data memperlihatkan mereka ada di 158 negara tadi ya, dari kurang lebih 200 negara yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, LGBTQ itu sesungguhnya produk barat gitu ya, yaitu beberapa value mereka juga diekspor dan diimpor ke sini dan berusaha dinormalisasikan di dunia timur dan dunia Islam ya. Ya kita merujuk kita sebagai timur dan muslim misalnya ya, normalisasi perilaku tersebut ya. Nah, yang ketiga, menolak perilaku LGBTQ bukan berarti kita intoleran, bukan berarti kita mendukung tindakan anarkis. Jadi, menurut pandangan saya justru pelabelan intoleran kepada mereka yang anti LGBTQ justru merupakan upaya mendiamkan. Kita jadi takut gitu. Oh,
nanti dianggap intoleran, nanti dianggap kita pendukung tindakan anarkis gitu. Padahal kita sebenarnya berbicara dalam konteks value nilai kita dan itu justru seharusnya dihargai juga kalau kita membawa nilai-nilai hak asasi manusia gitu ya. Justru upaya mendiamkan suara-suara publik mayoritas atas nama toleransi dan HAM. Nah, kita perlu ngasih catatan, pendekatan itu seharusnya mengedepankan pendekatan dalam kerangka hukum dan kemanusiaan gitu ya. Jadi eh, tadi ya intelektual profetik itu nalar akal, nalar wahyu, kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga harus ada upaya komprehensif untuk menghadapi persoalan ini ya gerakan global LGBTQ ini di Indonesia dan itu sifatnya harus inter stakeholders mulai dari jaringan ormas keagamaan misalnya di sini kita punya Nahdlatul Ulama, kita punya Muhammadiyah misalnya ya dan jaringan keagamaan lainnya gitu ya. Itu seharusnya bekerja sama memberikan penyadaran, memberikan sosialisasi, memberikan ya pendampingan dan sebagainya. Kemudian jaringan institusi pendidikan, karena pikiran itu bisa menjadi cerminan tindak apa? Pikiran itu mengarahkan bagaimana seorang bersikap dan bertindak gitu ya. Bagaimana ruang-ruang pendidikan, universitas, sekolah gitu ya menjadi tempat gitu ya untuk memproduksi pikiran-pikiran yang menormalisasi hal itu semua. Kita lihat masuk di jaringan kurikulum, masuk di jaringan pendidikan, masuk di institusi masuk di para pendidik even ya sebenarnya walaupun tadi secara hasil survei 88% strongly oppose gitu ya 92% menolak dan 88% strongly oppose ya hal tersebut gitu ya jaringan intelektual muslim tadi ya jaringan para intelektual dan juga organisasi sosial para pemangku kebijakan negara tentu dalam kerangka konstitusi tadi ya kerangka hukum kerangka konstitusi ya tidak boleh juga kita anarkis dan sebagainya untuk itu terakhir yang ingin juga saya sampaikan, ada semangat dan tanggung jawab profetik ya yang seharusnya dimiliki kita ya dalam konteks Insyera ya sebagai seorang intelektual muslim, sebagai sekelompok intelektual muslim, semangat dan tanggung jawab profetik itu senantiasa harus dikedepankan agar kita tidak diam, tidak malu-malu atau justru karena diam malu-malu tadi terjadi semakin menguatnya upaya normalisasi perilaku LGBTQ tersebut dalam berbagai wilayah. Beberapa waktu kemarin, saya kemarin baru saja mengisi di tengah mahasiswa ya, dan memang ada upaya ke situ gitu ya. Tetapi tadi ya, saya kira jangan sampai kita menjadi 88% yang strongly oppose ya, tetapi menjadi silent majority gitu ya. Tetapi sebaliknya only mungkin ya tadi 8 until 9%, 8 sampai 9%, tetapi dia menjadi strong minority gitu ya. Jadi, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait ini. Jadi beberapa poin-poin tadi bisa menjadi gambaran mungkin ya diskusi kita untuk memantik diskusi lebih jauh pandangan-pandangan kita ya itu ya tentang gerakan global LGBTQ ini di Indonesia dan bagaimana kita seharusnya merespon sebagai seorang intelektual, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota negara dan juga sebagai seorang intelektual Muslim. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dari kekayaan berpikir teman-teman Insiara semua. Baik. Baik, terima kasih Mbak Reni atas pemaparannya yang saya pikir ini sangat ini daging semua ya Mbak Reni ya, yang apa namanya sudah bisa kita dapatkan tadi bagaimana kemudian persebaran dan perkembangan dari apa namanya gerakan LGBTQ ini sendiri ya dan cukup mengkhawatirkan juga begitu. Nah, terutama kalau kita ya sebagai ibu ya Mbak Reni ya, jadinya was-was nggak punya anak laki-laki nggak punya anak perempuan tuh sama-sama was-wasnya begitu. Kalau dulu kan kalau anak perempuan, kalau sekarang anak perempuan dan laki-laki sama was-wasnya ya. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Mbak Rini, termasuk juga yang menarik tadi ada tanggung jawab intelektual profetik ini juga salah satu yang mendasari kita kenapa kemudian dari Insyara kita mengadakan FGD ini juga berangkat dari sana. Baik, berikutnya saya panggilkan pemantik kedua. Eh, kita menghadirkan pakar ya, pakar beliau adalah Direktur Eksekutif INSIS, Dr. Henry Solahuddin. Tadi sudah saya sampaikan beliau menempuh pendidikan S1-nya di ISIP Gontor, kemudian S2-nya di IAIUM, kemudian S3-nya di University Malaya. Baik, tanpa berpanjang-panjang, Dr. Henry, Ustadz Henry, kami persilahkan untuk me, menyampaikan materinya. Saya bantu share screen atau seperti apa, Em, Pak Henry?
Mute. Masih mute, Pak Henry? Oke. Suaranya masih mute, Pak Henry. Mungkin bisa di-unmute. Baik, baik. Oke. Oke. Benar. Eh, baik, saya Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bisa langsung mulai, Bu. Bisa. Monggo silakan Pak Henry. Waktunya 20 menit. Baik. Silakan. Eh, baik, ini sudah nampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khususnya Bu EN selaku moderator, Pak Dr. Hasbi dan Bu Dr. Reni dan ikhwan akhwat yang sangat kami banggakan. Baik, mengingat terbatasnya waktu, saya langsung memberikan apa itu presentasi yang mana tema ini tema lama, kegiatan yang salah satu kegiatan yang paling tua, bagaimana yang tadi disinggung oleh Bu Reni, ya. Nah, memang ini akan selalu menjadi topik hangat dan kebetulan saya pernah tinggal di Bangkok 3 tahun 3 bulan. Jadi disertasi saya tentang wacana kesetaraan gender di perguruan tinggi Indonesia dan di situ ada mengungkap sedikit tentang masalah gender. Mohon maaf, eh, makanya eh, Bapak Ibu sekalian, ayah lagi zoom ya, Bentar ya, yang ini lagi presentasi. Ya, ini lagi presentasi, ya, di WA aja, di WA aja, oke, ya. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, eh, lagi banyak telepon masuk. Baik, eh, menyikapi ekstensi LGBTQ di Indonesia, di sini saya katakan bahwasanya fenomena bangkitnya kaum Nabi Lut, ya, kembali hadir di bumi Nusantara, bumi para wali, dan banyak sekali tadi kalau kita lihat datanya mungkin sekitar 7% menerima. 7% kalau dari 270 juta itu kan banyak sekali, Bapak. Ini kan mengerikan gitu ya, fakta itu kan mengerikan sekali. Nah, makanya pertanyaannya adalah LGBT kreasi atau alami. Di sini banyak orang yang mengatakan rata-rata para pendukungnya termasuk agamawan-agamawan itu selalu mengatakan LGBT itu adalah alami, itu adalah takdir yang harus diterima, takdir Putus, yang tidak putus-putus ya. lahir, ya, lahir buta, nah itu eh, harus diterima. Nah, itulah ringkasnya bagaimana LGBT itu tidak membahayakan, ya, fenomena yang biasa saja. Nah, dan itu ketika saya misalnya di Bangkok itu ketemu dengan Katoy istilahnya, saya wawancara itu bukan ada kebanyakan yang saya temui itu saya tanya itu bukan dari lahir dia sudah bencong seperti itu, tapi ternyata kebetulan yang saya temui itu mengaku perilaku itu berubah setelah mereka disodomi ketika SMP, ketagihan tidak di apa itu tidak diobati gitu. Nah, jadi memang jika betul homo adalah takdir, maka mustahil Allah melaknat perbuatan yang dia takdirkan sendiri. Nah, tapi pertanyaannya kemudian, apa betul fakta homoseks itu adalah takdir kan? Gitu? Ini yang
yang yang kita tanyakan, ini faktanya bertambah dan bisa menular. Ya. Apa ini juga takdir? Kan begitu kan gitu. Atau memang itu orang yang keranjingan gitu ya. Dan dia apa itu seperti perbuatan jahat lainnya, dia bisa menular. Su'ul khuluqi yu'adi. Perbuatan akhlak buruk itu selalu apa itu menular. Nah, ini contoh misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-A'raf ya, jelas sekali bahwasanya atatuna al-fahisha. Ini kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Itu kan disebutkan bahwasanya waluton qala liqaumihi atatuna al-fahisha. Al-fahisah di sini adalah homoseks, yaitu tindak kejahatan yang melampaui batas akhir keburukan. Mentok as-sayyi'ah al-mutamadiyah fil kubri. Ini dalam tafsir Al-Kasyaf. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini atatuna seakan-akan pertanyaan. Atatuna al-fahisah, bentuk pertanyaan yang bersifat mengingkari. Jadi tidak perlu dijawab ya atau tidak. Tetapi bentuk pertanyaan dalam Al-Quran itu ada yang bersifat untuk mengingkari dan membawa konsekuensi yang sangat besar dosanya. Sebab perbuatan fahisyah tersebut tidak pernah dilakukan siapapun sebelum kaum Nabi Lut. Nah, di situ eh, ada pesan jangan sampai engkau mengawali perbuatan ya varian baru dalam kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan bid'ah maksiat, inovatif, inovasi dalam kemungkaran. Nah, kita masuk lagi ya. Dalam Islam itu ada landasan teologisnya. Bagaimana pelaku homo dalam Al-Quran? Apa dan bagaimana Al-Quran menyebut pelaku homoseksual? Pertama disebut sebagai adun, kaum yang melampaui batas atau ekstrim. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 166. Terus disebut juga dengan kaum musrifun, israf. Israf itu artinya boros, tidak wajar dalam menunaikan hasrat biologisnya. Nah, ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf 81. Nah, terus kaum homo ini juga disebut jahilun. Kaumun yajhalun, jahil. Jadi kaum yang bodoh. Surat An-Naml 55. Nanti kita jelaskan sedikit apa makna bu. Terus kaum yang mujrimun, pelaku kriminal. Al-A'raf 84. Nah, di sini ternyata bahwasanya melampaui batas. Ya, adun ini kaum yang melampaui batas. Sebab perbuatan LGBT itu melampaui batas akhir suatu tindak kejahatan atau tindak keburukan. Nah, disebut jahil, jahilun bodoh, meskipun pelaku atau praktisi LGBT itu ada yang doktor, ada yang profesor, bahkan ada yang menjadi bos perusahaan. Nah, itu nanti kan ketika bosnya eh, mempunyai perilaku penggemar sesama jenis, penikmat sesama jenis, nah itu sangat rentan sekali anak buahnya menjadi korban-korban. Makanya kata jahil di situ menganggap baik sesuatu yang mestinya buruk, menganggap buruk sesuatu yang semestinya baik. Nah, jadi menganggap baik sesuatu yang mestinya jahat, kan begitu. Itu yang disebut jahil. Nah, disebut mujrimun, jarimah, pelaku kriminal. Tidak sedikit bahwasanya serial killing itu hampir 80%-nya itu dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa mental ini adalah homoseksual, pelaku homoseksual. Nah, nanti bisa diperdalam lagi dengan banyak kasus dan Bapak Ibu bisa memperkaya dengan penelitian ya, dengan kasus-kasus misalnya kalau di Indonesia itu ada Rian atau siapa lagi robot gedek dan seterusnya. Nah, ini fakta sosiologis. Kalau ini fakta teologis, sekarang fakta sosiologis tentang LGBT. Nah, meskipun Thailand itu melegalkan katoy, bencong,
waria, baik yang mereka itu melakukan operasi ganti kelamin maupun tidak, tapi jenis kelamin yang tertulis dalam KTP mereka sesuai dengan jenis kelamin bawaan lahir, bukan setelah dimodifikasi. Nah, ini contohnya ya. Ini berarti ini kan tulisan Mister Udom Chai. Meskipun ini semuanya sudah berganti penampilan atau bahkan sudah operasi. Ini juga sama. Nah, di kampus-kampus itu mereka sebenarnya anehnya begini, apa itu di kampus-kampus itu mereka boleh berpakaian apa itu dengan pakaian lawan jenis, tapi ketika wisuda mereka harus kembali kepada eh, jenis kelamin bawaan lahirnya. Situ banyak yang kecewa biasanya. Nah, ini yang anehnya begini. Kadang-kadang kami ditanya ketika presentasi ini ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih soleh, waria yang pakai jilbab atau yang tidak pakai jilbab. Ini dua-duanya waria, Bapak Ibu sekalian. Terus ada yang lagi bertanya, eh sekarang apa hukumnya kalau kita misalnya ya eh, menyentuh waria, batal nggak wudhu kita? Nah, ada yang menjawab, oh itu batal. Kalau menyentuhnya dengan syahwat. Ini kan sudah aneh gitu loh. Perilaku-perilaku jawaban ya seakan-akan tadi normalisasi. Jadi malah yang dibahas fikihnya bukan yang lebih mendalam lagi. Jadi pertanyaannya itu sudah salah. Bagaimana gitu? Bagaimana jawabannya bisa benar? Fakta sosiologis lain, their blood is not water. Nah, ini misalnya koran-koran di Amerika seperti The New York Times, I am gay man, I am a gay man from Orlando. Why can I donate blood? Mereka sangat ini sangat apa itu eh, menyesal kenapa orang gay di Amerika itu tidak boleh mendonasikan darahnya. Berarti kan larangan itu menandakan bahwasanya ada apa? Pertanyaannya, ada apa? Ada virus apa dalam darah orang-orang umum sehingga mereka dilarang untuk berdonasi darah. Ini ini foto ini ada di PBB di Swiss. Ya. Ini difoto langsung oleh istri saya ketika mengunjungi salah satu kantor PBB yang apa itu bertanggung jawab untuk penanggulangan HIV/AIDS. HIV/AIDS. Nah, anehnya di situ justru caranya menanggulangi penyebaran HIV/AIDS itu justru membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, seterang-terangnya perilaku LGBT. Makanya di sini ada kompor di sini, ya, di apa itu spanduknya ini. Would you still support your son if he were gay? Nah, ini di Australia. Di Australia itu bagaimanapun dijelaskan bahwasanya eh, sama Palang Merah Australia itu melarang orang yang gay ya, itu berdonasi, mendonasikan darahnya. Apalagi ya di sini jelas sekali ya di Amerika itu peraturannya Palang Merah Amerika itu mengatakan orang yang belum lama, belum sampai setahun. Ya, masih dalam, misalnya melakukan hubungan sesama jenis itu masih 11 bulan yang lalu, itu tetap tidak boleh donor darah. Paling tidak lebih dari setahun. Kan begitu. Di Australia kurang lebih juga begitu. Nah, ini contoh karakter praktisi LGBT. Nah, ini orang-orang eh, transgender di Iran. Nah, mereka ini pemain sepak bola, football team, Armen, mainnya itu tanda kutip. Ini ya kayak seperti ini kan aslinya laki-laki kemudian nyebrang ke perempuan. Nah, gitu. Ya pasti yang menang terus, apalagi dalam dalam teologi Syiah itu
dibolehkan kalau melakukan hubungan sesama jenis itu dengan syarat yang satunya itu sudah ganti operasi kelamin. Nah, ini ada hal yang menarik. Ada sekitar 2/3 dari waria yang memakai baju lawan jenis, cross dressing, dan tidak melakukan operasi kelamin. Tetapi mereka berperan sepenuhnya sebagai anggota jenis kelamin lain. Artinya laki-laki bencong, dia berperan, dia melakukan apa itu yang saya katakan tadi ini sekaligus untuk membantah tidak mungkin itu sebagai gen atau itu adalah takdir. Sebab apa? Yang namanya standar feminin itu adalah perempuan. Tapi kalau ada orang makhluk lain di luar perempuan yang lebih feminin daripada perempuan, nah, itu pasti lagi melakukan drama. Nah, makanya itu ya meskipun sudah memakai baju perempuan, sudah melakukan aktivitas seperti perempuan, tapi kenapa mereka masih ragu untuk melakukan operasi ganti kelamin? Mereka masih ketakutan, mereka masih was-was. Ya. Perlu waktu bertahun-tahun untuk memutuskan operasi kelamin melalui proses penyesuaian kembali bentuk tubuh secara berangsur-angsur dan ini terhadap masyarakat, terhadap perubahan. Artinya mereka pun sebenarnya ragu-ragu untuk mewujudkan apa yang diyakininya itu dan merevisi jati diri yang kononnya terperangkap dalam tubuh yang salah. Nah, ini saya juga banyak menulis ya di sini gender dalam studi Islam, klarifikasi dan seterusnya. Nah, di Indonesia, globalisasi dan geliat kaum buruh di Indonesia, ini Tifatul Sembiring waktu menjadi menteri apa itu apa informasi dan komunikasi apa itu namanya Menkominfo ya. Itu diprotes oleh kalangan pegiat LGBT. Ya, jadi di situ disebutkan KP apa itu KPJ atau KPS itu diskriminatif, tidak independen dan bercitra rasa PKS. Tahun 2016 sebenarnya Komisi Penyiaran Indonesia itu melakukan membuat aturan jelas bagaimana kaum laki-laki sebagai host penyiar itu tidak boleh berperilaku ke perempuan-perempuanan. Nah, nah, di sini justru muncul juga syarat menjadi imam. Ini kan sangat aneh nih, muncul dalam buku agama. Orang yang boleh dijadikan imam yaitu sebagai berikut laki-laki dan seterusnya. Terus yang ketiga ini banji. Ini kan disusup-susupkan gitu ya, ke dalam agama. Nah ini kelihatannya kontes waria banyak sekali ya, provokasi-provokasi itu termasuk di jurnal perempuan edisi 58 feminisme dan lesbian. Di sini ada seorang profesor berjilbab dan dia mengatakan Allah hanya melihat takwa bukan orientasi seksual manusia. Kami juga pernah satu forum dengan beliau dan memang ya militan, liberalnya, feminisnya itu sangat militan sekali. Bicara soal takwa, hanya Tuhan yang punya hak prerogatif menilai, bukan manusia. Manusia cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan. Fastabiqul khairat. Kalau kita tanya balik, apakah ungkapan ini juga, bukankah pernyataan ini juga berbentuk penilaian? Kan betul kan? Dia padahal ini inkonsisten. Katanya Tuhan saja yang mempunyai hak prerogatif menilai. Tapi pernyataan ini juga bentuk lain dari penilaian. Nah, ini pernyataan-pernyataannya sangat mengerikan. Ya. Jadi kebanyakan orang-orang pegiat LGBT itu selalu menarik-narik Islam untuk menjadi bumper, untuk menjadi justifikasi yang membolehkan LGBT. Sebab hanya Islam satu-satunya agama yang tetap kekeh untuk tidak mau melegitimasi LGBT itu di Amerika dan seterusnya itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu tidak diubah, tetapi tafsirnya yang diubah seperti yang dilakukan oleh profesor yang berjilbab ini. Ya saya sebut namanya saja adalah Ustaz Mulia. Nah, kita bisa melihat di sini di apa itu back cover buku ini indahnya kawan sesama jenis back covernya itu
dikasih judul homoseksualitas dan pernikahan gay, suara dari IAIN. Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami tidak ada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyek yang menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Nah, apakah kemudian negara harus menanggung pengobatan HIV/AIDS dari perilaku LGBT? Nah, ini kebetulan kami eh, belum lama balik dari Turki, belum setahun. Nah, jadi tepatnya Agustus tahun lalu 2023 kami baru balik dari Turki. Nah, di situ ternyata di Turki juga mempunyai apa itu praktisi homoseks dan itu luar biasa menderita HIV AIDS itu. Di sini bisa dikatakan ya pengobatan mereka juga tidak sedikit ya tahun 2013 katanya. Di sini menyebutkan Kementerian Kesehatan ada lebih dari 6.000 pasien HIV positif di Turki pada tahun 2013. Rata-rata tertimbang biaya perawatan per pasien adalah 3.344,64 USD dolar atau 48.200.000 sekian. Sekarang otomatis bertambah lagi. Nah, beban rata-rata negara Turki untuk 6.000 penderita HIV/AIDS itu adalah 2.089 juta. Nah, menariknya catatan akhirnya gitu nih. Bahwasanya sebenarnya perkembangan LGBT itu selalu berkembang di negara-negara yang tingkat keterbukaan busananya itu semakin tinggi. Jadi semakin tinggi mereka membuka batasan auratnya itu dalam berbusana, semakin tinggi juga eh, apa itu tingkat LGBT atau HIV/AIDS-nya. Jadi LGBT is neither human nor right. Kemudian ini catatan akhirnya, kemanusiaan dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang netral agama, netral nilai, dan netral budaya, dan juga bukan secular humanity. Pelaku LGBT tidak bisa mengatasnamakan Pancasila untuk mendapatkan hak istimewa di NKRI. Adalah kewajiban negara untuk melindungi kesehatan warganya, baik kesehatan mental, jasmani, maupun rohani. Baik, saya kira ini saja. Mohon maaf sudah lebih dari 2 menit dari waktu yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Henry atas pemaparannya. Ini juga tidak kalah daging dengan yang disampaikan oleh Mbak Rini tadi ya. Banyak hal tadi kalau yang dapat istilah-istilah baru ya, ini ada bid'ah eh, maksiat ya. Bid'ah maksiat ini juga menarik ya, Ustadz Henry, dan ternyata juga begitu apa namanya mengerikan ya yang eh, yang sudah terjadi terkait dengan perkembangan LGBTQ ini sendiri begitu ya. Dan ada ketidakkonsistenan yang mereka lakukan begitu ya. Kalau misalnya memang mereka pengen merubah, kenapa mereka tidak berani kemudian apa operasi kelamin misalnya, kemudian juga apa namanya tadi juga bahkan di Amerika sendiri, kemudian di Australia juga gitu ya. Apa namanya pelaku LGBTQ ini sendiri tidak diperbolehkan untuk transfusi darah, yang menunjukkan sebenarnya ada sesuatu yang berbahaya karena memang apa penyakit menular itu sangat rentan terhadap kelompok-kelompok ini. Baik, sudah banyak peserta alhamdulillah yang mengikuti diskusi kita pada sore ini ya. Mungkin saya undang untuk para peserta untuk menyampaikan pendapatnya ya terkait dengan bagaimana sih kita menyikapi, mungkin ada yang berbeda juga terkait gerakan LGBTQ dari yang sudah kita diskusikan tadi. Sudah ada yang raise hand, ada Mas Kobit, mungkin Mas Kobit nanti bisa open kamera kalau tidak ada halangan ya, tidak ada apa namanya. Oh, alhamdulillah sudah bisa. Mungkin langsung saya undang
Mas Kobit untuk menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana kita menyikapi gerakan LGBTQ ini sendiri. Monggo silakan Mas Kobit. Pak Hasbi bisa dibantu untuk unmute-nya. Oke. Ya, silakan Halo, Mas cek, Kobit. cek. Ya, Bisa sudah dengar? sudah masuk Mas Kobit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam kenal, Bang Henry, Mas Henry, Mbak Reni. Terima kasih juga bisa meramaikan diskusi intelektual Insyera. Saya kira perlu saya sapa Mas Henry Salahuddin terlebih dahulu. Dan perlu sedikit kita informasikan bahwa kalau dilihat em, demografis yang ada saat ini, peserta ini luar biasa. Variasi Jawa dan luar Jawanya sudah terlihat deh. Ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Papua ini, Mas Henry. Luar biasa sekali. Jadi saya kira perlu untuk menjadi catatan bersama kita bahwa diskusi ini em, bisa eksis karena memang ada komitmen, ada kesamaan fikroh, pandangan untuk kita saling menopang dan saling menguatkan dalam sisi intelektual gitu. Dan lebih bagus lagi mungkin ya Mas Hasbi, misalkan kita bisa mengundang lebih terbuka untuk mahasiswa begitu. Saya kira asupan ini luar biasa sekali sebagai suatu gerakan dalam tanda kutip ya. Karena saya memandang, satu saya komentar dulu izinkan ya Bang Henry dan teman-teman yang lainnya bahwa LGBTQ atau kalau di PBB sekarang sudah tambah itu I plus itu LGBTQI plus itu sebagai suatu bentuk cerminan dari bobroknya filsafat ilmu pengetahuan saat ini saya kira. Jadi tadi diskusi di awal saling eh apa concern gitu ya, saling concern bahwa ini adalah sebetulnya apakah eh, embedded, apakah natural, ataukah ini sebetulnya sesuatu yang constructed gitu. Itu kan sudah diskusi filosofis gitu. Jadi kalau kita lihat dari disiplin ilmu medis saja gitu ya, atau biologi saja, terutama treatment medis ya, di tahun-tahun 60-an, 70-an mungkin LGBTQ itu dianggap sebagai suatu deviation gitu ya, sexual deviation. Tapi konkretnya sekarang justru itu bukan dianggap lagi sebagai suatu social deviation, bahkan di tingkat PBB, gerakan UN Against Racism itu melibatkan salah satu vulnerable people itu adalah LGBTQI plus bahkan itu. Jadi ini kalau saya lihat tadi di Wikipedia sekilas tahun 2024 ini sudah sekitar 32 negara yang secara deklaratif secara deklaratif menyatakan bahwa mereka menerima LGBTQI plus. Em, jadi saya kira ada problem filsafat ilmu, ada problem Wilstenshung gitu ya, yang memang ketika ilmu pengetahuan itu tersekularisasikan gitu ya, tersekularisasikan, eh, maka muatan-muatan wahyu atau muatan-muatan yang berbau moralitas, gitu ya, yang berbau moralitas, maksudnya apapun itu, Islamkah, Kristenkah, dan seterusnya, ketika itu tidak hadir dalam diskusi filsafat ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan itu kemudian eh, apa menjadi problematik gitu, menjadi problematik dalam arti eh apa saya melihat beberapa hari yang lalu juga pemerintah Rusia ya, yang dominasi Kristen Ortodoksnya luar biasa ya. 2 hari yang lalu mengumumkan bahwa undang-undangnya menolak LGBTQ gitu secara tegas, deklaratif gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa em, ini adalah gerakan
gerakan paradigmatik ya, pertarungan paradigmatik gitu. Ketika kita tidak mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu ada di dalamnya eh, diskusi paradigmatik yang melibatkan eh, moralitas, isu-isu yang tidak hanya dalam tanda kutip rasionalis empiris saja begitu, maka problemnya menjadi seperti ini. Maksud saya fenomena LGBTQ itu menunjukkan bahwa eh, sekarang itu terjadi perdebatan paradigmatik ya antara peradaban-peradaban dalam mengkonstruksi suatu ilmu pengetahuan itu. Nah, itu komentar saya singkat. Yang kedua, karena eh, ini adalah pertarungan perspektif, pertarungan keyakinan, pertarungan paradigma yang sudah berkamuflase atau mungkin eh, berwujud ya, ya, entah itu bisa disebut kamuflase, entah itu disebut sebagai suatu gerakan yang nyata, ya. Eh, maka pertanyaan selanjutnya yang mungkin ini bisa didiskusikan dan mungkin dua pemantik diskusi kita bisa memberikan suatu pencerahan ini ya, pemetaan ya tentang mapping ya. Maka mapping gerakan anti ya anti LGBTQ itu sudah sampai mana? Kalau LGBTQ itu sudah diadvokasi luar biasa oleh PBB bahkan ya. Saya barusan eh, searching di PBB, situsnya PBB dan itu langsung itu ada fight racism salah satunya LGBTQ, ada quotes dari Sekjen PBB begitu. Jadi gerakannya masif ini kan eh, di level global sudah diadvokasi sedemikian rupa ya. Jadi ini adalah isu pertarungan paradigma menurut saya. Nah, pertanyaan yang mungkin mengemuka selanjutnya bagi saya perlu untuk di ditanggapi oleh dua pemantik diskusi kita, mapping gerakan anti LGBTQ itu sudah sampai mana? Di level nasional, di level global seperti apa begitu, sehingga kita bisa merapatkan soft ini, bisa merapatkan soft untuk kemudian merespon tidak dengan emosional saja ya, tidak dengan keprihatinan saja, tetapi juga dengan gerakan yang organisatoris gitu, yang sistematis gitu. Begitu Mbak En, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kobit ya. Tadi juga ada yang saya underline tentang problematik eh, problem filsafat ilmu ya, dan ada lanjutan eh, apa namanya diskusi yang bisa kita lakukan juga terkait bagaimana mapping dari anti LGBTQ ini ya, Pak Mas Kobit ya, yang nanti bisa kita diskusikan atau dari pemantik misalnya punya data terkait itu ya. Tadi saya teringat yang disampaikan oleh Mbak Reni ya. Terkadang mereka yang minoritas justru lebih besar suaranya dibandingkan lebih menggelegar suaranya ya, dibandingkan dengan kita-kita yang mungkin mayoritas untuk menolak, tetapi kemudian silent begitu ya, tidak sekencang mereka suaranya. Mungkin ini juga yang menjadikan power mereka lebih kuat. Monggo silakan. Tadi ada apa namanya? Ada eh, pertanyaan lanjutan yang bisa kita jadikan pemantik juga untuk diskusi kita, yaitu bagaimana mapping dari anti LGBTQ ini sendiri. Mungkin dari pembicara kita ada yang bisa memberikan apa namanya? Urun jawab atau teman-teman yang lain. Monggo silakan. Saya izin dulu sedikit saja. Oh, monggo silakan, Ustadz Henry. Baik, Pak Kobi, terima kasih. Pertanyaannya yang sulit sekali dan sangat ilmiah sekali dan menggedor ke apa itu eh, nalar gerak kita gitu ya. Sampai di mana ya, gerakan anti LGBT itu. Satu, memang kita itu tidak mempunyai terus terang ya di lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga keagamaan dalam ini pendidikan Islam maupun eh, lembaga-lembaga eh, dakwah Islam itu tidak mempunyai kurikulum terpadu gitu ya untuk mengantisipasi gerakan-gerakan atau sesuatu yang tidak ber apa itu yang bertentangan dengan Islam.
Jadi kebanyakan gerakannya sporadis. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Kita mempunyai ormas keislaman yang luar biasa besarnya dan sudah lama eksis, tapi gerakannya sering sporadis. Kalau kita melihat perkembangannya dulu, kita tidak bisa melakukan pemetaan gerakan anti LGBT kalau kita tidak memonitor apa yang sudah dilakukan oleh eh, pegiat-pegiat dan praktisi LGBT. Mereka sudah mempunyai aplikasi, aplikasi, aplikasi yang mensupport dan memfasilitasi pelaku LGBT itu untuk saling menemukan pasangannya. Jadi kayak eh, misalnya kalau diaktifkan, nah ini yang paling dekat dengan lokasi saya yang lagi di Ponorogo itu di mana? Nah, kan gitu. Oh ternyata terdekat yang peminat sesama jenis itu ada di 1 kilo kemudian. Nah ini yang bertambah, bertambah, bertambah terus. Apalagi tidak ada treatment, tidak ada pengobatan bagi korban. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan itu bukan hanya sporadis ya. Tindakan preventif itu jelas perlu dari rumah. Dari rumah itu perlu, di sekolah perlu, dan pengawasan orang tua di tempat hiburan itu perlu. Dan termasuk juga di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga asrama-asrama, ya baik asrama apa sekolah-sekolah kenegaraan, ya institusi apa itu yang sekolah-sekolah yang dibangun oleh negara yang berasrama satu apa sesama jenis gitu ya, ya satu jenis kelamin maksud saya itu, yang laki-laki saja atau perempuan saja, apalagi tidak ketemu yang lain itu sangat rawan. Itu perlu peraturan-peraturan yang tegas. Nah sementara ini, ya, kita perlu membangkitkan kalau di kalangan pegiat dan pro LGBT itu mereka bisa bersatu dan membuli bersama-sama ketika ada misalnya satu menteri atau pejabat tinggi negara atau rektor atau dekan ketika memarahi pelajar yang waria misalnya kayak di apa Makassar waktu itu kan silent majority, orang dibiarkan saja dibully beramai-ramai oleh aktivis-aktivis bunuh. Mereka satu satu saf dalam tanda kutip menyerbu bareng-bareng. Nah, ini kita tidak pernah menggiatkan untuk membela eh, apa itu orang seperti yang ada di mana itu Makassar waktu itu. Jadi kalau 7%-nya dari 270 juta itu kan banyak sekali. Dan itu kemudian menyerang bareng-bareng satu saf, satu suara, itu saling menopang mereka itu. Nah, ini yang kita ingin bangkitkan bahwasanya orang yang apa itu bergerak membela kebenaran itu harus juga santun, beradab, terus kemudian cerdas, ya bukan sporadis, tapi ada program-programnya diukur. Dan ini yang selalu kita usahakan. Banyak misalnya peduli sahabat. Ya. Tadi yang disampaikan eh, Mbak Reni, Bu Reni tadi, ya itu eh, contoh tentang organisasi-organisasi yang pro LGBT, yang anti LGBT bahkan mengobati seperti peduli sahabat dan lain sebagainya itu banyak sekali ternyata. Dan ternyata juga bisa diobati. Nah, disinilah perlunya kita melakukan apa itu ya edukasi kepada anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Apalagi kalau di kolam renang, ketika misalnya ganti bilas, nah, di situ juga mereka bergentayangan. Nah, ini anak laki-lakinya, bawa biar sendiri. Oh, jangan, apalagi masih balita. Hati-hati di situ. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Henry. Saya jadi teringat apa dengan aplikasi tadi ya Ustadz Henry ya. Kebetulan teman saya ada yang jadi korban eh, apa ditipu sama gay, kemudian dia dinikahi oleh gay, dia perempuan dan ternyata setelah tahu dia minta diceraikan karena dia normal begitu.
dan akhirnya dia riset, banyak riset terkait dengan itu dan membagi bahwa ternyata LGBTQ ini mereka punya aplikasi yang bahkan bisa mendeteksi berapa berapa radius berapa ada sesama mereka, kemudian sampai ada menunya, apakah cuman bisa diajak kencan ataukah sampai apa namanya bisa stay di hotel dan sebagainya gitu, sampai serapi itu mungkin ya, semasif itu yang mungkin dari gerakan tadi. Kalau terkait dengan pertanyaan Mas Kobit ya, eh, mungkin kita perlu tadi, kalau dari jawaban dari Ustadz Henry, kita perlu untuk kemudian merapikan kembali barisan, merapikan kembali soft kita terkait dengan anti LGBTQ ini sendiri begitu. Iya. Terima kasih. Mungkin ada dari Mbak Reni mau menambahkan? Oke, terima kasih Mbak En dan juga respon dari Mas Kopi tadi ya, terkait tema kita pada sore hari ini ya tentang gerakan LGBT. Betul sekali, kita sebenarnya nggak punya ya satu koordinasi gerakan yang kuat untuk itu. Makanya tadi saya sampaikan dalam pemantik yang saya sampaikan itu tentang semangat dan tanggung jawab profetik gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita melihat ini tidak hanya dalam konteks ya kegiatan hal-hal biasa gitu, tapi ini ada tanggung jawab profetik kita gitu ya sebagai seorang intelektual Muslim gitu ya. Tadi 7 7 sampai 8% bahkan di tahun 2022 berarti kan ada peningkatan 1% ya yang mendukung gerakan LGBTQ ini, walaupun tadi 88% itu menolak keras gitu ya. Tetapi 1% itu dari 200 juta lebih penduduk kita itu sangat banyak, benar kata Ustadz Henry tadi ya. Maka itu perlu menjadi concern. Dalam pandangan saya, justru dari momen ini, kegiatan ini, kita bisa membangun satu gerakan konsolidasi yang lebih terorganisir gitu ya. Kita mulai merapikan gerakan kita gitu ya. Kalau tadi yang saya sampaikan, kita bisa mengetahui lebih jauh gitu ya gerakan pro LGBTQ siapa saja, tapi siapa yang kita perlu mengidentifikasi itu ya, gerak mereka atau institusi mana yang eh, anti LGBTQ atau kita bukan anti dalam konteks mereka sebagai manusia ya, tetapi dalam konteks perilaku, value, nilai mereka gitu ya. Nah ini saya kira seperti itu ya. Kemudian tadi mapping mungkin bisa dalam riset ya, seperti kita misalnya sebagai dosen ya, banyak di antara kita dosen, peneliti ya, mungkin bisa dalam agenda-agenda riset kita gitu ya, kita tidak menarik diri mungkin ya dari isu ini gitu ya, bisa menjadi bagian dari isu riset-riset kita ya di kampus, di masyarakat gitu ya, tentang gerakan pro atau anti LGBTQ ini untuk menjadi satu wawasan yang lebih luas. Kemudian tadi ya kita tidak menjadi silent majority gitu, jadi malu-malu, diam, atau bahkan lama-kelamaan mendukung ya, menormalisasi tindakan ini. Saya kira begitu Mbak En. Ini justru menjadi momen kita bersama untuk menguatkan barisan. Baik, terima kasih Mbak Reni tadi atas sharingnya. Saya undang kembali dari peserta untuk kemudian bisa mendiskusikan, mungkin berbagi juga pernah apa namanya tadi, kalau yang disampaikan oleh Mbak Reni, bagaimana kemudian ini menjadi apa tanggung jawab intelektual profetik kita, dalam artian bahwa kita tidak hanya kemudian yang apa kita antisipasi adalah gerakannya, tetapi ketika seorang penderita LGBTQ ini ingin sembuh, tentunya pendekatan kemanusiaan akan kita kedepankan. Tadi yang sudah disampaikan oleh uh, Ustadz Henry ya, kita dampingi, ada apa namanya, ada pendampingan dan sebagainya untuk membantu penderita yang pengen sembuh begitu. Nah, mungkin ada peserta yang ingin berbagi pengalaman, mungkin kalau pernah menghadapi hal seperti ini, entah menghadapi gerakan atau kemudian tadi membantu mengobati, yang bisa kita diskusikan di sini atau sharing di sini. Monggo silakan, saya undang dari peserta. Saya sapa dulu, ini ada kolega kami, Mbak Masito. Assalamualaikum Mbak Masito Nurrohma. Kemudian ada Ustadz Willy juga nih dari Malaysia. Saya boleh izin masuk, Oh, Bu En? monggo silakan dengan senang hati, Ustadz Willy. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Wabarakatuh. kesempatannya. Yang saya hormati para panelis, Ustadz Henry dan Ibu Reni, dan para asatiza yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Em, Mungkin saya langsung saja ini Bu En, karena topik ini menurut saya kita punya kepentingan
Ya, kepentingan saya kira kita semua yang hadir di sini pun satu suara, tidak memberikan ruang lah. Karena LGBT ini kalau tadi penjelasan dari Ustadz Henry ini bukan takdir Tuhan. Kalau misalnya takdir Tuhan, kenapa Allah menghakiminya? Nah, mungkin pertanyaan saya mungkin langsung saja ke Ustadz Henry dan Ibu Reni. Sekiranya Bu Reni mungkin kasus di Indonesia, nanti Ustadz Henry tadi sempat mengatakan melakukan riset di Thailand, apakah ada gerakan ataupun lembaga advokasi kalau misalnya LGBT itu terang-terangan membuat grup ya secara nyata, secara masif, secara struktur. Nah, kan ada tidak di Indonesia lembaga yang memang mengadvokasi untuk mengcounter itu? Bukan dari orang sekali. Kalau di Thailand kira-kira ada nggak? Tapi kalau misalnya belum ada, mungkin ini bisa jadi usulan bagi kita sebagai akademisi. Mungkin kita bisa menyuarakan di kampus-kampus kita, ya ada sebuah lembaga, ya sekiranya ada yang 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 terindikasi mahasiswa ataupun siapapun dia, mungkin tidak hanya mahasiswa ya Ustaz Asbi ya, mungkin dari kalangan dosen juga ada juga yang apa ya eh, terjebak di dalam sikap penyimpangan itu. Nah, kita memberikan advokasi. Kalau misalnya dari gerakan LGBT terang-terangan apa ya menyuarakan itu, kenapa kita tidak terang-terangan juga? Itu apa namanya? Terlebih lagi kan dari perspektif medis kan tadi sudah dijelaskan. Orang yang melakukan tindakan penyimpangan LGBT ini, Bu Reni, ini kan Bu, secara medis kan nggak sehat ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka udah terang-terangan seperti itu, kenapa kita tidak menyuarakan ya? Terlebih lagi kita misalnya orang yang beragama, dan saya belum bertanya sama teman-teman yang beragama lain ya dalam hal ini Nasrani, Kristen, Hindu-Buddha, apakah dalam agamanya juga melakukan pertentangan terhadap pelakuan LGBT itu. Mungkin itu sementara, nanti misalnya ada apa namanya terpantik lagi nanti akan saya akan masuk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuknya pertanyaan ya, Ustadz Willy ya. Jadi kepada para pemantik ya terkait dengan apa namanya, adakah lembaga yang atau sejenisnya yang bisa mengadvokasi apabila ada orang yang menjadi korban ataupun mungkin eh, para LGBT yang mantan LGBT yang mungkin ingin kembali ke jalannya gitu ya, Pak Willy ya. Mungkin itu juga masuk ke sana. Monggo silakan Ustadz Henry atau Mbak Rini menanggapi. Baik, terima kasih. Saya sedikit saja. Eh, Kalau di Thailand saya kurang tahu ya, kurang tahu. Eh, tapi kalau yang di Indonesia seperti Peduli Sahabat, sering misalnya kita diskusi ketika mereka datang ke INSIS misalnya 4 tahun yang lalu, itu mengatakan sebenarnya keinginan untuk bertaubat dari praktisi LGBT itu banyak, tapi untuk mewujudkan itu tidak mudah, baik itu halangan internal maupun eksternal. Halangan internalnya adalah mereka ya nafsu itu naik turun kan begitu. Tapi eksternalnya mereka punya grup. Nah, kalau lepas itu kan taruhannya nyawa. Orang kalau melakukan mutilasi sampai korbannya banyak, ya serial killing itu kebanyakan pelakunya adalah ya homo. Orang kalau misalnya hubungan apa itu dalam keluarga yang normal, laki-laki perempuan sebagai suami istri, ada cemburunya. Cemburunya laki-laki ke perempuan atau sebaliknya itu terukur. Tapi cemburunya gay itu tidak terukur. Bukan hanya sekedar membunuh, tapi dicincang-cincang dan seterusnya. Dan itu juga berlaku dan mereka tidak segan-segan kan ketika melakukan pedofilia itu. Jadi ketika misalnya ya ini yang selalu saya suarakan kadang-kadang kata siapa ini eh, perilaku LGBT itu adalah masalah privat yang tidak membahayakan orang lain. Kenapa kita kok mau-maunya ngurusi
eh, apa itu ruang privat orang. Kita mengurusi itu karena ada dampaknya kepada lingkungan terdekat. Kalau mereka misalnya putus percintaan mereka, kan tidak semudah menemukan pasangan yang normal, kan begitu. Ya, ya misalnya Ustadz Hasbi, ya, baru putus misalnya, mencari lagi tidak sulit daripada kalau kekasihnya itu sesama jenis, itu kan lebih susah. Akhirnya, mohon maaf ya, Ustadz Hasbi mohon maaf ya, itu akhirnya siapa yang korbannya siapa? Ya anak-anak di kompleknya. Gitu. Jadi hati-hati di situ. Itu bukannya kita masuk ruang privat orang. Mereka kan tidak mengganggu. Siapa bilang tidak mengganggu? Mereka mengganggu. Nah, disitulah halangan internal dari orang-orang yang mau tobat, orang-orang LGBT itu. Jadi penguatan-penguatan itu. Belum lagi kalau masalah penyakit dan seterusnya, seterusnya. Nah, yang kedua, tadi apakah di agama lain itu menentang LGBT? Ya menentang. Tapi kan mereka ada apa itu kadang-kadang mohon maaf ya agama lain itu ini kasusnya di Thailand itu kan tergerus oleh budaya dan mereka apa itu eh, tidak permanen gitu ya. Ajarannya itu bisa elastis mengikuti budaya. Tapi bagaimanapun, orang-orang tua ketika tahu untuk pertama kali anaknya menjadi katoy, menjadi gay, menjadi waria, itu mereka ngamuk sampai mengusir anak-anaknya yang baru gay, yang baru menjadi waria itu langsung diusir dari rumah. Ini artinya budaya itu budaya yang eh, apa ya global itu menentang LGBT. Bahkan kalau misalnya ya ada upaya-upaya di mana itu di Thailand ya, itu sama ya dengan negara-negara lain. Misalnya mereka eh, marah, mereka speak up diskriminasi terhadap kaum LGBT. Mereka kenapa harus dibedakan? Kalau pemerkosaan dan sodomi, kenapa pemerkosaan itu kalau korbannya pelaku dan korban itu lain jenis. Tapi kalau pelaku dan korban sesama jenis pakai istilah sodomi, itu bagi mereka menyakiti mereka kan. Jadi mereka ingin ini kan, ingin dihapus. Upaya-upaya itu kan jelas itu, menunjukkan bahwasanya LGBT itu bukan takdir, LGBT itu bukan masalah natural, dan semua orang itu akan keluarganya pun akan marah. Nah, cuma sekarang ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang selalu bertentangan dengan norma-norma negara, norma agama, dan norma masyarakat, norma bangsa. Nah, itu harus ada yang menangani secara serius. Dan itu harus ada yang menjadi utusan untuk corong ke pembuat kebijakan. Saya kira begitu. Karena berkali-kali ada misalnya RUU Besrep KS, itu juga ada kecenderungan misalnya sejak di RUU KKG itu ada kecenderungan secara implisit untuk menormalisasikan perilaku-perilaku LGBT. Jadi ya bebas untuk menikah, baik sesama jenis maupun berbeda agama. Itu ada terus ke arah situ, meskipun implisit. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Henry ya. Tadi ada apa namanya peduli sahabat. Mungkin perlu juga ya kita inisiasi di kampus-kampus kita begitu. Bagaimana caranya supaya ada lembaga yang bisa mengadvokasi para korban dari LGBTQ ini sendiri. Jadi PR juga buat kita sebagai apa kaum intelektual. Terima kasih Ustadz Henry. Mungkin dari Mbak Reni atau teman-teman yang lain, silakan. Atau dari Ustadz Hasbi, ada banyak di sini. Ada Bu Sagena juga. Kemudian em, ada Pak Daniel Darwis. Ada banyak sekali peserta di sini. Ini Pak Reza. Pak Reza ini eh, dosen di Magelang ya. Kemudian ada banyak peserta Malam yang Pak. lain. Monggo silakan. Iya, silakan Pak Hasbi. Ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya.
Bapak Monggo. Ibu di sini di kereta, Mas di kereta, Ustaz Hendri. Diskusi yang sangat menarik, sayangnya posisi saya yang kurang membuka ya. Nah, yang pertama, mungkin yang ini ya, Pak- Bapak semua, Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira yang paling punya peluang besar untuk bisa menggerakkan anti LGBT ini adalah NU dan Muhammadiyah ya. Saya kira sebagai stronghold atau benteng dari umat Islam di Indonesia gitu. Apalagi sekarang kan sudah punya peluang untuk mengelola tambang ya, Ustaz Hendri ya. Jadi secara keuangan, saya kira potensi keuangan juga sudah besar untuk bisa menggerakkan berbagai macam gerakan untuk kepentingan umat. Nah, saya kira kalau misalnya peta gerakan yang pro keluarga, saya pernah ikut di ada apa proyeknya Ailah Ustaz Hendri dengan Bu Dinar dan kawan-kawan. Nah, ada buku kan yang terbitkan waktu itu tentang dalam Indonesiaan. Dan tapi saya kira yang paling kita harapkan sebenarnya adalah NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu ke depan saya kira diskusi-diskusi dengan baik dari NU dan Muhammadiyah untuk bisa menyamakan persepsi dan frekuensi begitu. Saya kira menarik untuk dilakukan karena yang mendominasi alam apa istilahnya ya jagat keislaman di Indonesia itu kan ya dari dua ormas besar itu NU dan Muhammadiyah, dan saya kira masing-masing kita di forum ini saya kira punya sedikit banyaknya punya basis lah apakah itu di NU maupun Muhammadiyah. Yang pertama, yang kedua adalah eh, saya ingin mengomentari tentang LGBT dalam perspektif politik ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi sudah dijelaskan dalam perspektif apa kesehatan mental termasuk sosiologis. Nah, saya kira yang paling membahayakan dari LGBT menjadi gerakan. Gerakan itu maksudnya dia menjadi sebuah kelompok yang dengan menggunakan berbagai cara, termasuk juga punya funding, backup politik, dan ini menjadi berbahaya gitu, karena mereka melakukan normalisasi terhadap sebuah hal yang menyimpang. Nah, karena dia adalah sebuah politik, sebuah gerakan yang sudah bermotif politik, maka saya kira memang gerakan kita juga harus harus dalam level yang sama lah. Kita harus juga masuk ke ruang-ruang untuk membuat kebijakan, menyampaikan kepada pembuat kebijakan, kita membuat kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan peluang untuk mereka buat bebas. Karena saya kira di berbagai negara mereka itu mendapatkan tempat karena di kebijakan mereka dapat tempat. Nah, gitu. Walaupun sedikit, tapi karena di kebijakan itu mereka dapat support dari pemerintah, tambah lagi sponsor yang besar dari para pengusaha, akhirnya mereka bisa menjadi minoritas yang dominan secara narasi, walaupun sebenarnya tidak dominan secara jumlah. Terus yang ketiga, Bu En, mumpung karena sinyalnya mungkin lagi bagus ya, Bu En sekalian ya. Saya malah ini ya, bagus sekalian, malah punya pemikiran yang agak mungkin agak sedikit konspiratif gitu ya. Ini kan kalau kita telisik funding-funding dari gerakan ini kan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan besar multinasional ya dari kalangan kapitalis. Saya malah berpikir bisa jadi memang salah satu tujuan dari gerakan-gerakan kapitalis global untuk mendukung gerakan pelangi ini untuk mengalihkan persoalan kita, untuk mengalihkan persoalan kita kepada persoalan yang sebenarnya bukan tidak penting, ya, tapi mereka untuk berupaya untuk membuat sebuah masalah baru untuk mengalihkan masalah yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan negara besar. Dan ya, ini sebenarnya adalah gaya permainan politik yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan termasuk negara besar. Mereka berupaya untuk mengalihkan perhatian kita dari isu-isu yang sangat fundamental menjadi isu-isu yang lain, yang akhirnya menjadi fundamental juga. Nah, demikian saya kira sekalian. Baik, terima kasih Ustadz Hasbi ya. Tadi ada beberapa poin yang saya catat termasuk juga bagaimana menyamakan frekuensi kita ya
tentang bahaya gerakan dari LGBTQ ini dengan ormas besar, ada Muhammadiyah dan NU yang sudah diberikan wewenang untuk mengelola apa namanya tambang ya yang nantinya bisa mempunyai dana yang lebih besar. Kalaupun misalnya mau menghalau ya Pak Hasbi ya gerakan ini jadi bisa lebih sebanding dengan gerakan yang mensponsori gerakan eh, LGBTQ ini sendiri ya. Kemudian tadi jangan sampai apa namanya gerakan ini menjadi bebas begitu sehingga kemudian perlu adanya gerakan pengimbang anti ya tadi yang disampaikan oleh eh, Mas Kobit tadi ya. Kita nanti sampai jam 3 teman-teman semua. Terima kasih partisipasi semua ya. Saya bacakan dulu dari kolom chat. Ini dari Ada yang Mbak, raise hand, Mbak En. iya, yang dari kolom chat dulu, Mbak Reni. Takut nanti terlewat. Tadi yang kolom chat udah duluan seperti baru nanti Bu Usagena terakhir penutup. Baik, eh dari Bu Masito. Bu Masito, salam rekan-rekan Insyara. Terima kasih undangan untuk menyapa. Bu EN, mohon maaf belum bisa open mic. Misalnya kita hidup di tempat yang mendukung LGBTQ, Q+, dan kita adalah minoritas di situ. Dalam kondisi seperti ini, kita dipaksa untuk mengakui bahwa hingga harus memakai atribut mereka, bagaimana menanggapinya, dan jelas-jelas bertentangan dengan keyakinan kita sebagai Muslim dan juga bertentangan dengan kebebasan individu yang mereka junjung sendiri. Harusnya Muslim juga bebas berekspresi dong dan tidak mendukung dan menggunakan atribut LGBTQ. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Monggo silakan dari teman-teman, dari pemantik, dan teman-teman yang lain kalau mau menjawab, memberikan urun jawab, kami persilakan. Ini Pak Darwis dan Pak Bu Usagena ini akan membantu menjawab atau me- bertanya hal yang lain. Monggo silakan. Mungkin dari Pak Pak Henry ya. Mungkin dari Pak Henry bisa membantu menjawab Ustadz Henry. Pak Darwis mau membantu menjawab atau mengajukan diskusi yang lain nih Pak Pak Darwis? Iya, terima kasih Bu ya. Sebenarnya bukan membantu menjawab ya, Mm-mm. sekedar apa namanya, menambah Masalah. apa atau melanjutkan, Menambah nah, masalah, ya menambah masalah. melanjutkan diskursus yang sudah Menambah pandangan. iya betul, menambah pandangan dari para pembicara tadi. Baik. Jadi memang ya saya sepakat ya dengan Ibu Reni bahwasanya persoalan penolakan terhadap LGBT ini sebenarnya adalah sebuah tuntutan profetik yang di dalamnya itu ada kaitan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu, dan itu sangat lekat sekali dengan agama khususnya Islam, karena saya sempat yang membaca jurnal nasional Sinta 3 terkait dengan sikap dari agama-agama dalam konteks LGBT. Memang hanya Islam dan Kristen yang punya sikap yang tegas terhadap LGBT itu. Sementara Hindu, Konghucu, Buddha itu tidak punya sikap yang tegas ya terkait dengan LGBT ini. Sehingga memang fakta LGBT ini itu adalah sebuah fakta yang partikular dalam konteks internasional, yang kemudian ini dikembalikan kepada nilai yang kemudian dianut oleh ya masing-masing individu dengan perspektif dan pandangan hidup yang dimilikinya. Negara-negara Barat itu cenderung menerima karena memang fakta, perspektif dan cara pandang mereka yang liberal, berbeda mungkin dengan negara-negara Muslim ya yang memang kemudian sudah punya platform Al-Quran yang kemudian uh, melarang tindakan LGBT itu sendiri, sehingga memang ya agak sulit ya memposisikannya karena dunia yang diperhadapkan pada berbagai macam bentuk perspektif ataukah cara pandang yang ya pada intinya nanti kita dituntut untuk kemudian berpihak ya pada sisi mana kemudian kita akan berdiri, karena ya ya fakta LGBT tidak bisa uh, dihilangkan sebagai sebuah fakta sosial, dan itu sudah terjadi seiring dengan realitas perkembangan kehidupan manusia sejak dari zaman Nabi Lut alaihissalam. Sehingga memang ya saya sepakat sekali dengan Ibu Reni, karena kalau kita pakai pendekatan humanistik ataukah kemanusiaan di dalam melihat LGBT ini, maka ya kita akan kembali lagi pada suatu bentuk cara pandang atau
perspektif yang melihat bahwa LGBT itu adalah sebagai sebuah fakta partikular yang kemudian eh, punya faktor filosofis dan cara pandang yang berbeda di antara komunitas-komunitas dunia yang kemudian sangat beragam, sehingga memang ya penentangan terhadap LGBT itu ya adalah suatu bentuk tuntunan profetik yang kemudian dalam konteks Islam kemudian kita kenal dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Mungkin itu sekedar tambahan ya dari kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih juga pada Pak Hasbi Aswar yang sudah mengundangnya untuk hadir dalam kegiatan ini dan teman-teman Insera. Salam kenal juga dengan Pak Henry, Ibu Reni dan Salam teman-teman yang kenal juga lain yang Pak mungkin Darwis. belum kenal seperti itu. Ya Salam saya kenal juga Daniel, Pak Darwis. ya terima kasih, saya Daniel Daris dari Uncen, sementara studi doktoral sekarang di Politik Islam UMY. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih Pak Daniel. Panggilnya Pak Darwis apa Pak Daniel ya? Ya, Daniel Daniel Bu itu nama saya. Oh, Kalau Darwis itu bapak saya Bu. oh, saya Oke, panggil Pak nama bapaknya Daniel. malah ya, Pak Daniel. Baik. Salam kenal juga Pak Daniel. Baik, Oke, terima kasih atas pandangan Pak Daniel. Mungkin dari Mbak En, eh saya ya, sedikit merespon boleh? boleh, monggo, silakan Oke, Mbak Rini. Oke, tadi apa yang disampaikan oleh sebelumnya Mbak Rohma ya, tadi di Mbak Mbak siapa ya tadi Mbak yang di Ito, Mbak Masito. TikTok Mm-mm. tentang standar ganda itu ya, saya condong untuk melihat tadi ya, kenapa kemudian tadi kita tidak boleh memperlihatkan identitas kita atau keberpihakan kita ya terhadap persoalan LGBTQ, artinya kita anti LGBT, menentang pandangan-pandangan itu. Karena ya tadi ada standar ganda ya di dunia internasional ya, majority powerful country siapa itu. Ya. Terus juga pandangan-pandangan tadi merespon yang disampaikan Pak Darwis, karena kita menggunakan kacamata mereka gitu ya untuk memandang persoalan LGBTQ ini. Kita melihat dalam pandangan HAM semata, kita melihat dalam pandangan kemanusiaan semata gitu. Tetapi kalau kita sebagai muslim kan yang tadi saya stressing point tadi sebagai seorang intelektual profetik ya, jadi semangat tanggung jawab intelektual profetik itu nalar akal, nalar wahyu itu semestinya bersatu gitu ya untuk memandang persoalan-persoalan termasuk persoalan internasional gerakan global LGBTQ ini. Jadi saya kira itu mungkin Mbak En sebagai underline saya ya untuk melihat persoalan LGBTQ ini. Baik, terima kasih Mbak Reni. Waktu kita tinggal 1 menit, tapi ada Bu Usagena. Mungkin saya sapa dulu Bu Usagena. Monggo silakan. eh saya akan berikan kesempatan sebentar buat Bu Usagena. Monggo silakan. Bu Usagena masih di tempat? Halo, Bu Usagena. Baik, baik. Sepertinya sedang tidak memungkinkan ya untuk berbicara. eh Mungkin karena waktunya juga sudah mau jam 3 begitu, kita cukupkan dulu ya teman-teman semua ya. Dan ini saya pikir akan Mbak akan Halo. Mbak Gusti, permisi, boleh? oh, alhamdulillah, alhamdulillah bisa bergabung ya. Mungkin sebentar saya berikan kesempatan dulu buat Bu Usagena. Monggo silakan Mbak Usagena, Bu Usagena. Terima kasih banyak. Ini lagi hujan deras di Samarinda, Kalimantan Timur. Masya Allah. Monggo Jadi silakan Pak. beberapa kali tadi sempat disconnect. Terima kasih Bu Gusti. Saya sangat tertarik ya dengan pemaparan dari Bu Reni juga Ustadz Henry. Ustadz Henry ini sekitar 10 tahun yang lalu ada tulisan beliau tentang LGBT itu yang sempat saya sebarluaskan juga ke mahasiswa karena isinya itu sangat mencerahkan. Saya senang sekali sekarang bertemu bisa menyaksikan sendiri beliau. 3 poin dari saya, Mbak Gusti, mungkin dari Bu Reni dan Pak Henry bisa menanggapi. Yang pertama, eh tadi istilah Ibu Reni bahwa kita di perguruan tinggi juga terjadi Bu Reni, silent majority itu di kalangan dosen-dosen Muslim sendiri, Betul sekali. terutama di disiplin ilmu hubungan internasional. Ya. eh Sementara yang strong majority-nya ini lebih cenderung untuk eh
Baik, Bu Usagena Halo, seperti putus. Iya, halo Bu halo. Usagena. Iya, Iya, ya, ah, sudah jelas Bu sebentar Usagena. lagi ya. Iya, udah. Oke. Iya, Ibu, saya langsung aja sebelum disconnect lagi. Pertanyaan saya, Ibu dan Ustadz Henry, gimana cara kita merespon di kalangan ilmu HI misalnya, akademisi yang cenderung untuk mengendorse tanda kutip dan mengkampanyekan LGBT ini dalam perkuliahan-perkuliahan gitu ya, dan itu cukup menggelisahkan karena dipandang eh, modern oleh mahasiswa-mahasiswa baru yang gitu ya. Eh, itu gimana kira-kira? Karena dalil mereka adalah ini adalah Baik, terputus lagi Bu Usagena. halo halo. Iya, iya, monggo. Ya, karena dalil mereka memiliki dalil ini adalah wacana dan ideologi yang semuanya bisa untuk diajarkan di perguruan tinggi gitu. Itu yang pertama. Aduh, Baik, kayaknya diskon. Halo, baik. halo. Iya, baik. Masuk, Mungkin bisa masuk. bisa bisa dipersingkat Bu Unis. Oke, Baik, kemudian yang kedua, eh bagaimana kita merespon secara epistemologis mungkin Ustadz Henry? Karena kalau kita merespon dengan menggunakan dalil-dalil yang dogmatis, dengan memaparkan mungkin dalil-dalil dari kitab suci, itu cenderung mereka akan alergi duluan gitu. Nah, itu secara epistemologisnya, secara ideologi, mungkin logika-logika yang bisa kita bangun dan itu bisa kita sampaikan ke pelajar-pelajar muda gitu. Supaya mereka bisa berargumen untuk mengcounter. Kemudian yang terakhir, eh, ada tulisan dari Profesor Muhtar Masud yang bagus sekali yang tentang dekolonialisasi ilmu-ilmu Barat. Mungkin ini bisa baik, kita ikuti untuk melakukan dekolonialisasi untuk topik-topik yang berkaitan dengan LGBT yang cenderung Western. baik. Bu Unis sepertinya terputus kembali, tapi kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan Mbak Masitoh tadi ya, terkait dengan bagaimana menyikapi eh, teman-teman atau apa namanya lingkungan yang kemudian pro terhadap LGBT yang kemudian direspon oleh mahasiswa sebagai sebuah modernisasi sehingga latah untuk mengikuti mungkin ya seperti itu. Kemudian em, apa namanya tadi juga terkait dengan tulisan Prof. Mohtar Masud ya, bagaimana kemudian kita melakukan anti LGBTQ ini sebagai bentuk dekolonialisasi ilmu-ilmu Barat begitu. Mungkin dari eh, Ustadz Henry ataupun Mbak Reni sebagai apa namanya pemantik yang bisa menjawab kemudian menjadi apa namanya sekaligus sebagai penutup dari acara kita sore hari ini. Monggo silakan Ustadz Henry ataupun Mbak Reni. Monggo silakan. Silakan mungkin Ustadz Henry atau Oke, saya coba jawab yang bagian saya tadi ya, ada tentang Baik, hubungan internasional ya. Nanti baik, mungkin pertanyaan kedua tadi etimologis, kayaknya Baik, wilayahnya. terima kasih. Jadi, eh, baik. Mbak Reni, sepertinya Pak Henry ini terputus-putus juga. Eh, Oke, jadi oke, ya, monggo mungkin oke, Mbak Reni dulu nanti kalau sudah oke, stabil dari Pak Henry. oke. Ada tiga pertanyaan tadi dari Mbak Sagena ya. Saya mencoba merespon pertanyaan pertama dan ketiga ya. Merespon dosen yang endorse LGBT ya di perkuliahan harus seperti apa. Nah, mungkin eh, kalau pola saya, metode saya yang saya lakukan ya dalam perkuliahan, saya memang menyatakan sikap ya gitu ya dalam perkuliahan bahwa, tapi dalam konteks konstitusi tentunya ya, dalam konteks konstitusi, dalam konteks kenegaraan gitu. Saya state di kelas gitu bahwa
Tidak mungkin LGBTQ itu mendapat ruang dalam konstitusi negara gitu ya, karena negara kita adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya kira dalam pandangan saya gitu ya, kita sudah mulai harus state secara terbuka gitu ya, di ruang-ruang publik, di ruang-ruang kelas gitu ya, di ruang-ruang pengajaran kita gitu ya, dasar dan argumentasi kenapa kita menolak LGBTQ dalam konteks tadi ya kenegaraan. Seandainya kalau menyampaikan secara profetik tadi mungkin sedikit apa ya mungkin ada benturan gitu atau tidak tertangkap oleh mahasiswa kita gitu. Karena mungkin kalau kami di kampus negeri ya gitu ya, dan saya kira bukan hanya faktor negeri atau PTS ya, tetapi masyarakat kita memang seperti itu gitu ya. Jadi kita negeri banyak muslim tetapi ruang-ruang sekularitas itu mulai masuk gitu. Oke, itu yang pertama kalau saya. Kemudian menggalakkan, mungkin kita bisa menggalakkan dalam bentuk riset dan sebagainya ya, publikasi atau mungkin saya menjumpai dalam beberapa kali debate ya, kompetisi debat baik itu di level lokal, nasional maupun internasional ya, isu-isu itu masuk gitu ya. Beberapa waktu lalu di lomba-lomba internasional ataupun bahkan di lomba di nasional ya, isu itu dimasukkan, isu LGBTQ dan sebagainya, karena beberapa mahasiswa saya lihat karena saya pendamping dalam lomba debat tersebut. Nah, wawasan-wawasan itu yang perlu kita bangun kesadaran di mahasiswa kita ya, sehingga kita perlu untuk stay secara terbuka sikap kita gitu ya. Itu kemudian di pertanyaan ketiga ya, dekolonialisasi ilmu-ilmu Barat, ada buku juga sebenarnya Westernizing the Third World. Jadi LGBTQ itu bisa jadi gerakan globalnya itu westernizing the third world, westernizing pikiran kita, westernizing value-value mereka ke dunia timur, ke dunia muslim gitu ya. Nah, mengcounter pandangan Barat tentang LGBTQ ini ya saya kira perlu berbagai stakeholders ya, perlu berbagai unsur. Tadi misalnya Mas Hasbi sudah mengusulkan misalnya dari Muhammadiyah ya yang bisa diharapkan untuk eh, menjadi garda terdepan ya, atau kemudian di support ya oleh kita intelektual Muslim gitu ya, atau gerakan-gerakan profetik lainnya gitu, dan juga eh, bagaimana kita bisa mendorong ya pembuat kebijakan negara misalnya untuk tadi ya menghadapi persoalan-persoalan ini dalam kerangka konstitusi, kerangka keagamaan, kerangka negara, dan juga tanpa kita kemudian teralienasi ya dari persoalan hubungan internasional. Saya kira begitu Mbak En, mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Baik. Eh, Terima kasih Mbak Reni. Mungkin bisa disampaikan untuk closing statement untuk Ustadz Hendri. Monggo silakan Ustadz Hendri. Ya, baik, ini mungkin sekalian closing statement singkat sekali. Kalau misalnya LGBT itu adalah masalah privat, masalah pribadi, masalah yang apa itu tidak perlu dicampur tangani oleh orang-orang luar. Jadi intinya kalau LGBT itu adalah masalah privat, kenapa selalu disuarakan di ruang publik untuk mendapatkan dukungan? Terima kasih. Baik, baik. Ini nanti bersambung ya Ustadz Henry ya. Insya Allah nanti ke depannya akan ada FGD Jilid 2 ya Pak Hasbi dengan tema yang serupa dari ini dengan Menarik. ini. Baik. Terima kasih untuk semua yang hadir pada acara Insyara hari ini, FGD hari ini, dan insya Allah nanti akan ada jilid berikutnya Pak Hasbi ya, yang akan membahas berbagai tema. Terima kasih kepada dua pemantik yang terhormat Ustadz Henry dan Bu Reni, Mbak Reni, atas apa namanya ilmu-ilmunya, Masya Allah banyak sekali, dan juga para peserta yang juga udah urun pendapat, udah bertanya dan udah berpartisipasi untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Kami dari Insyara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hilaf. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.